Dalam rubrik yang lalu telah dijelaskan bahwa gereja tidak mungkin bisa melepaskan diri dari politik. Dan dalam setiap kehidupan manusia itu dipengaruhi oleh politik. Namun apakah berarti bahwa kemudian gereja bisa berkecimpung langsung dalam urusan politik? Apakah kemudian gereja boleh terlibat secara aktif dalam politik praktis? Mari kita lihat dalam pokok-pokok ajaran GKJ. Kali ini di minggu yang ke-20 tentang topik sikap terhadap kekuasaan negara. Saya akan langsung mengerucut kepada pertanyaan tadi. Yang pertama adalah, apakah gereja boleh berolah politik praktis? Olah politik praktis itu maksudnya adalah apakah gereja secara lembaga boleh terlibat dalam kampanye. Dengan kata lain, apakah gereja boleh secara terbuka mendukung salah satu calon pimpinan daerah misalnya, entah itu legislatif maupun eksekutif, ataupun bahkan paslon presiden misalnya. Nah, itu olah politik praktis. Jawaban dari PPAGKJ adalah gereja secara lembaga tidak boleh berolah politik praktis. Artinya gereja tidak boleh terlibat dalam praktik politik praktis yang artinya perebutan kekuasaan atau menjadi tempat kampanye misalnya. Gereja tidak boleh secara lembaga mendukung salah satu partai atau salah satu pasangan pimpinan daerah maupun pimpinan nasional misalnya. Mengapa? Sebab gereja mempunyai ciri khasnya sendiri, yaitu suatu kehidupan bersama yang bersifat religius atau agamawi. Gereja bukanlah organisasi politik. Keterangan lebih lanjut dalam PPAGKJ mengatakan demikian. Gereja mempedulikan kehidupan politik tanpa mempunyai ambisi untuk memperoleh kekuasaan. Nah, jadi harap dibedakan ketika gereja peduli menaruh perhatian pada politik, bukan berarti kemudian gereja terjatuh pada praktek politik praktis. Gereja peduli tanpa harus terjatuh pada praktek-praktek perebutan kekuasaan. Maka PPAGKJ kemudian menjelaskan ada 4 hal yang harus dilakukan oleh gereja. Yang pertama, gereja perlu mengikuti dan memahami perkembangan kehidupan politik. Jadi gereja tidaklah cukup ideal jikalau buta masalah-masalah politik sehari. Gereja perlu mengikuti dan memahami perkembangan kehidupan politik. Yang kedua, gereja perlu menggembalakan warganya yang berolah politik praktis. Maksudnya, kalau gereja secara lembaga tidak boleh berolah politik praktis. Namun kalau warga gereja secara individu itu boleh berolah politik praktis. Misalnya ada seorang warga gereja yang jadi pejabat, yang jadi calon anggota DPR misalnya, yang nyalek, atau bahkan yang jadi gubernur, yang jadi menteri, yang jadi presiden, dan sebagainya itu. Kalau warga gereja boleh. Nah, gereja sebagai lembaga perlu menggembalakan warganya ini supaya ketika ia berolah politik praktis bisa menjadi pejabat politik yang baik sesuai dengan kehendak Allah. Nah, tapi gereja tidak ikut terjun, namun gereja menggembalakan. Nah, dalam beberapa tahun ini, Bapak Ibu dan Saudara, Sinode GKJ itu menghimpun para warga GKJ yang jadi caleg atau yang jadi para calon pimpinan daerah. Kan ada banyak ternyata di GKJ. Lalu diberikan pembinaan, diberikan bekal-bekal bagaimana caranya menjadi pimpinan daerah yang baik. Nah, justru itulah perhatian gereja. Bukan mendukung partai atau calon itu langsung, tapi menggembalakan supaya siapapun yang jadi nanti bisa menjadi pemimpin yang baik. Nah, itu perbedaannya. Yang ketiga, gereja menggembalakan warganya untuk menjadi warga negara yang baik, yang mencerminkan sikap hidup dan tingkah laku orang percaya. Sekali lagi, bukan soal politik praktis, namun membina warga supaya menjadi warga negara yang baik. Yang keempat, PPAGKJ menyebut gereja, bila perlu, membuat dan mengeluarkan pernyataan politik berdasarkan asas imamat rajawi nabiyah. Jadi, bila perlu, gereja pun bisa mengeluarkan pernyataan politik, tapi tidak memihak golongan atau partai atau paslon gitu ya. Namun, memihak kemanusiaan, memihak keadilan, memihak kesejahteraan. Misalnya kalau gereja mendapati ada kebijakan pemerintah siapapun itu yang tidak sesuai dengan kehendak Allah, bisa saja bila perlu gereja mengeluarkan pernyataan politik.
memang dalam praktiknya ada banyak juga gereja yang mengeluarkan itu. Meskipun jarang gereja di aras lokal, tapi ada. Bahkan ada gereja yang memiliki badan advokasi hukum yang membela orang-orang yang katakanlah menjadi korban ketidakadilan misalnya. Atau klasis mengeluarkan pernyataan politik, atau sinode, atau PGI. Sudah berulang kali mengeluarkan pernyataan politik, menyikapi isu-isu yang berkembang di masyarakat. Asasnya adalah imamat, rajawi, dan nabiyah atau kenabian. Apa sih maksudnya? 3 prinsip imamat, rajawi, dan nabiyah itu kan dihayati dari sosok pemimpin dalam kitab suci, yaitu imam, raja, dan nabi. PPAGKJ menyebutkan begini, sebagai imam, orang percaya itu melayani kehidupan bernegara di dalam kebersamaan atau solidaritas sosial. Jadi kalau kita sebagai gereja ikut melayani dalam bentuk solidaritas, nah itu peran kita dalam dunia politik sebenarnya. Meskipun bukan merebut kekuasaan ya. Karena gereja itu kan juga melayani masyarakat. Nah kalau kita sebagai gereja menunjukkan kepedulian sosial kepada para korban bencana alam misalnya, nah itu adalah contoh politik yang ditempuh gereja dalam bentuk pernyataan sikap. Lalu, sebagai raja, orang percaya berpartisipasi atau ambil bagian dalam menentukan kebijakan penyelenggara negara, yaitu khususnya bagi orang-orang yang tadi punya kedudukan sebagai pemimpin, ya mulai dari tingkat RT sampai yang tinggi sekalipun, kalau dia punya akses untuk mempengaruhi keputusan menjadi baik, yaitu yang diperankan, yang dimainkan. Yang terakhir sebagai nabi, orang percaya menegur, memperingatkan, atau malah menentang ketidakadilan, kesewenang-wenangan, dan penghinaan terhadap martabat manusia. Jadi kalau ada kebijakan yang tidak baik, orang percaya, baik individu maupun komunitas gereja bisa aja mengingatkan, menegur pada pemimpin yang sewenang-wenang. Nah, saudara-saudara, itulah sikap gereja terhadap politik menurut PPAGKJ. Sekali lagi, gereja secara lembaga tidak berolah politik praktis. Namun gereja melakukan penggembalaan, gereja perlu mengetahui perkembangan situasi politik, juga dalam rangka menyadarkan warga gereja tentang bagaimana sikap hidup yang bijak yang harus ditempuh. Dengan demikian, gereja berpolitik tanpa terjatuh pada soal-soal pro dan kontra pada golongan maupun partai. Namun yang dibela adalah kemanusiaan, yang dibela adalah keadilan, yang diperjuangkan adalah damai sejahtera bagi semua manusia. Nggih, makaten mari kita renungkan bersama pemikiran dari PPAGKJ ini, sekadar untuk menolong kita berpikir maupun merenungkan keberadaan kita sebagai warga gereja, maupun dalam rangka menghayati kebersamaan kita dalam persekutuan gereja. Gusti berkahi. Amin.